Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, Sobat-Sobat RI, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Endang Tirtana sebagai narasumber pada acara siang hari ini dan sekaligus sebagai Komisaris PT Semen Batu Raja Persero. Yang terhormat Pak Suyudi sebagai Direktur Utama PT Rekayasa Engineering. Yang terhormat Pak Yusman Zendrato sebagai Direktur Keuangan dan Infrastruktur PT Rekayasa Engineering. Yang terhormat Bapak-Bapak Pengelola Anak Perusahaan PT Rekayasa Engineering dan semua keluarga besar PT Rekayasa Engineering. Alhamdulillah sekali melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi mengenai di sambutan pembuka beliau mengenai situasi bisnis kita saat ini dan juga peran dari akhlak. Pada siang hari ini kita kedatangan, saya bisa bilang salah satu komisaris milenial yang ada di keluarga besar BUMN. Beliau Om Endang, saya biasa manggilnya Om sebetulnya. Om Endang, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat sekilas profil dari Om Endang di websitenya SMBR, sekaligus juga mengenal SMBR itu seperti apa. Nah, karena Om Endang ini masuk kategori milenial sebetulnya, jadi sedikit kita satu frekuensi ya Om ya. Kita lihat banyak banget yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, banyak banget hal yang bisa kita kerjakan bersama, banyak banget hal yang bisa kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih Om sudah berkenan hadir di acara launching launching Akhlak Tribun juga RI. Semoga bisa menjadi berkah kita semua. Nah, gini Om, ini kan kita melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi di sambutan pembuka beliau bahwa dunia bisnis dan teknologi saat ini kan berkembangannya sangat-sangat super dinamis, bisa dibilang begitu. Tadi beliau meng-highlight sekali bahwa dulu RJPP itu bisa kita susun 5-10 tahun ke depan karena situasi bisnisnya itu predictable, dia bisa ketahuan, ya kan Om ya, bisa ketahuan. Kemudian dari berbagai macam economical outlook pun juga masih bisa diprediksi dengan baik. Nah, sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, kita mau prediksi 3 tahun ke depan betul-betul dinamik aja luar biasa Om. Nah, gini Om Endang nih sebagai pribadi yang punya kesempatan untuk meninggalkan legacy positif di SMBR sebagai komisaris. Challenge kita ke depan seperti apa nih soal bisnis dan core value nih Om? Baik, terima kasih Mas Meta. Pertama, sebelum masuk ke pertanyaan, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Suyudi, Pak Yusman, Mas Meta yang sudah memberikan kesempatan pada siang hari ini untuk bisa kita bersilaturahim, berbagi pikiran, bertukar pengalaman sebagai bagian dari upaya kita untuk kemudian melakukan sesuatu yang terbaik untuk tempat di mana kita sekarang mengabdi. Kalau teman-teman kebetulan mengabdi dan melayani terhadap negeri di Rekayasa Engineering, saya kebetulan ditugaskan untuk kemudian menjadi bagian dari tim yang ada di Semen Batu Raja. Tadi salam hormat dari Pak Jobi, Pak Suyudi. Tadi saya juga di WhatsApp oleh beliau. Dulu kebetulan beliau ternyata pernah direkin Pak ya, di Rekayasa Industri. Betul, setahun Pak Endang, setahun. Iya. Jadi tadi kami sempat WhatsApp, saya sampaikan saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman di Rekayasa Engineering. Makasih, yang Pak. kedua, pertanyaan tadi bagaimana nih peluang kita terkait dengan bisnis dan juga tentang core value, tentang nilai. Bapak Ibu, saya berpikir transformasi model bisnis pada situasi perubahan yang begitu cepat dan kompleks tidak cukup hanya sekedar melakukan transformasi model bisnis, tapi juga harus melakukan transformasi budaya
transformasi nilai, ya, transformasi perilaku, transformasi mindset, cara pikir dan cara pandang kita di dalam melakukan sesuatu. Kalau tadi Pak Sudi menyebutkan apakah memang kita sudah sangat situasi di mana kita secara perilaku, secara akhlak sudah benar-benar berada pada titik yang mesti harus kemudian di-rebuilding karena ada sesuatu yang salah. Kalau saya lihat situasinya memang pada saat sekarang ini perlu upaya yang cukup serius untuk kemudian kembali menguatkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai perilaku baik, Pak Suyudi. Kita mungkin memiliki banyak orang pintar, kita memiliki banyak orang yang hebat, tapi orang hebat dan orang pintar belum tentu kemudian punya nilai integritas, komitmen, loyalitas yang kuat. Karena itu menjadi kata kunci di dalam menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas pengabdian dan tugas-tugas pelayanan dia sebagai insan BUMN. Ini bisa kita lihat dari persepsi publik terhadap BUMN. Publik melihat BUMN adalah sebagai perusahaan sapi perah. Dan ini saya kira adalah persepsi yang cukup beralasan selama ini. Karena mereka melihat bahwa BUMN praktek-praktek penyelewengan, praktek-praktek kecurangan, praktek-praktek koruptif itu terjadi. Dan pada saat yang bersamaan kemudian negara kembali bertanggung jawab untuk kemudian memberikan suntikan modal terhadap mereka agar bisa tumbuh kembali. Lalu kemudian terjadi korupsi lagi. Ini yang membuat persepsi publik memang melihat ya BUMN adalah sebagai perusahaan sapi perah. Belum lagi BUMN dipandang sebagai tempat bagi-bagi kue kekuasaan karena proses seleksi di dalam menempatkan orang yang melakukan pengawasan terhadap BUMN juga dianggap bermasalah, dan itu saya kira adalah sesuatu yang wajar karena banyak fakta-fakta yang kemudian memang mengarah ke apa yang saya sampaikan tadi. Terbaru kita lihat bagaimana kasus Garuda, bagaimana kasus Jiwasraya, bagaimana kasus Asabri, ya, bagaimana kasus PTPN. Itu kan mencoreng sebenarnya terhadap perusahaan BUMN secara keseluruhan, karena orang melihat BUMN itu sebagai satu entitas. Jadi gara-gara kemudian satu titik nila rusak susu sebelanga. Ini persepsi publik yang terjadi memang, Mas Meta. Jadi menurut saya memang core value ini menjadi satu hal yang mesti harus dikuatkan menjadi budaya, menjadi kebiasaan hidup keseharian. Karena memang kan budaya, nilai dan budaya itu nggak bisa dia dipelajari dalam bentuk kemudian melakukan training, melakukan workshop, enggak. Dia itu soal habit, soal perilaku keseharian yang menjadi bagian dari hidup insan-insan BUMN. Saya kira ini memang harus diwujudkan dan itu butuh proses. Saya kira tidak cukup dengan hanya setahun 2 tahun. Selain kemudian juga perilakunya diubah, tapi juga sistemnya harus kemudian dibuat agar orang kemudian betul-betul tidak melakukan sesuatu yang akan bertentangan dengan nilai-nilai budaya itu. Jadi 2 hal itu menurut saya